tokoh yang paling inspiratif itu saya tahu persis perjuangan ibu saya. Jadi ini sebenarnya judulnya lebih pas bukan sambung sedulur saja, tapi sambung sedulur ngopi bareng Bu. Oh, jadi digabung ya. Tapi yang saya garis bawahi membanggakan orang tua. Kenapa kemudian Ibu bisa ada di jalur pendidikan? Pak, pertanyaan yang bagus tapi sulit dijawab. Saya mencintai pekerjaan saya mencintai ekosistem kerja saya, keluarga mendukung, mengutamakan pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam podcast Sambung Sedulur, sebuah ruang hangat di mana kita bisa berbagi cerita, berbagi inspirasi. Dan kali ini kita ada di spesial episode Hari Kartini, hari di mana kita merayakan sosok perempuan yang berani dan percaya bahwa goresan pena jauh lebih tajam dari segala keterbatasan. Bahwa pendidikan adalah kunci di tengah semangatnya yang tak pernah padam. Lalu sosok seperti apa atau siapa yang pas untuk menginspirasi kita semuanya hari ini? Beliau mendedikasikan hidupnya untuk pendidikan di Indonesia. Dan beliau adalah seorang guru besar, akademisi, birokrat sekaligus inspirator. Sosok perempuan yang membuktikan bahwa ia mampu memimpin dan membawa perubahan. Siapa lagi kalau bukan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikdasmen, Profesor Dr. Nunu Suryani, MPD. Selamat datang Ibu. Apa kabar? Alhamdulillah baik, Mbak. Hari ini sehat? Alhamdulillah. Aktivitasnya kayaknya masih selalu padat ya, Ibu Iya. ya, beberapa hari ini. Atau memang selalu padat setiap hari? Iya, baru saja tadi dari memberikan kuliah umum, mahasiswa S1, S2, S3 Pendidikan Sejarah Di UNS. di UNS. Dan di Kemarin tengah juga di Unila. Oke. Intinya berbagi ilmu, Mbak. Di tengah kesibukan Ibu yang begitu padat, masih meluangkan waktu untuk mengajar. Betul, untuk mengasah kemampuan otak dan juga berbagi pengetahuan. Ya, luar biasa. Nah, terima kasih Ibu hari ini sudah berkenan mendatangi kami di kantor tercinta BBGTK Jawa Tengah. Ini adalah kita namakan ruang kreatif Ibu, karena di sini tempat teman-teman pegawai berbagi, bertukar cerita, Memunculkan tempat ide-ide ngopi kreatif juga, ya. Ibu. Oh gitu. Kayaknya Ibu belum ngopi ya. Iya. Gimana kalau kita ngopi sambil ngopi? Ibu Boleh. lebih suka Arabica, Robusta? Saya pengopi sejati, Pengopi tapi kopi sejati. Arabica. Oke, boleh. Tadi teman saya sudah membuatkan kopi untuk kita. Gitu. Boleh? Mana nih? Oh, ala, luar biasa. Ini spesial Ibu. Memang di ruang kerja di sini ada corner kopi juga Oh, ya? ini sudah. Sama dong Tersedia. dengan Oh, sama ya? ruang kerja saya. Iya, jadi ini sebenarnya judulnya lebih pas bukan sambung sedulur saja, tapi sambung sedulur ngopi bareng Bu. Oh, jadi digabung ya acara live Instagram saya. Iya, Alhamdulillah. betul. Nah, ini terima Ini kasih. apa Mas kopinya? Oh, Enrekang. Enrekang. Boleh saya coba, Mas? Silakan. Enrekang itu salah satu kopi favorit saya. Oh, Jadi Enrekang kan daerah Sulawesi ya. Di situ memang salah satu kopi Arabica yang enak ya. Pas, coba saya coba dulu. Siap. Bagus nggak brewingnya? Iya. Ini deg-degan ya. Diuji langsung. Enak sekali ini. Jadi kopi Enrekang yang apa nih Mas? Yang Arabica Ibu. Arabica yang Ya, ada rasa fruity ada tadi rasa- saya. Iya. pineapple, Ada fruity-nya, pineapple. Luar biasa, terima kasih ya Mas. Pas ya. Thank you, terima kasih Mas. Jadi memang suka ngopi ya? Sehari Iya. bisa? Sekali. Ya, tergantung kebutuhan. Jadi Tergantung tidak ada target. Ada target. Oke, Bu, kita boleh sambil ngobrol ya, Ibu ya. Boleh, silakan. Siapa sih di GTK atau mungkin di kementerian bahkan atau bahkan di Indonesia yang tidak melihat Ibu Nunu itu sebagai sosok yang luar biasa ya? Maksudnya aktivitasnya, kemudian dedikasinya yang begitu tinggi. Boleh dong Iya. Bu diceritakan. Kenapa kemudian Ibu bisa ada
di jalur pendidikan untuk dedikasi yang Ibu pilih? Iya. Gitu. Jadi kalau terima kasih ya Mbak, pertanyaan yang bagus tapi sulit dijawab. Jadi terima kasih untuk semua apresiasi untuk saya hingga saat ini. Jadi kalau mau bicara karir di bidang pendidikan gitu ya, saya sudah sejak 90 ya, sejak tahun 90 saya sudah mengabdikan diri di bidang pendidikan. Kalau 90 hingga sekarang itu 36 tahun ya. 36 tahun per Maret kemarin. Dimulai dari ketertarikan saya di bidang pendidikan itu ketika saya memilih menempuh pendidikan sekolah pendidikan guru. Saat itu SPG Surakarta Kleco, kemudian setelah waktu saya kuliah itu saya pengen bagaimana bisa memberikan kontribusi lebih besar, maka saya lalu kuliah di Undip dan di situ saya juga bercita-cita menjadi pendidik. Nah saat itu saya ingin jadi dosen dan alhamdulillah terkabul. Hingga saat ini saya sudah 36 tahun menjadi dosen. Namun pada tahun 2017 ada panggilan untuk menugaskan saya sebagai kepala LPPKS ya di bidang kepala sekolah, Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah, dan kemudian menjadi pengawas sekolah. Disitulah mulai saya diperkenalkan dengan salah satu TUSI Dirjen GTK. Sejak itu kemudian terus berkontribusi dan akhirnya dipercaya untuk menduduki jabatan Dirjen sejak tahun 2022 sebagai PLT Dirjen dan awal 2023 sudah sebagai Dirjen. Dari situlah saya sejak mulai dari SES ya, SES tahun 2020, SES Dirjen GTK, saya mencoba mendiskusikan terobosan-terobosan apa yang bisa kita lakukan untuk merubah atau membuat tata kelola GTK-nya lebih baik. Jadi kalau ditanya sejak kapan ya kurang lebih itu Mbak. Dan hingga saat ini sejak Menteri Pak Muhadjir, Pak Mukti hingga Pak Mukti ini saya dipercaya membantu beliau untuk mengurus guru dan tenaga kependidikan. Oke, tapi kalau boleh bertanya nih Ibu, sosok Ibu Nunuk waktu muda itu apakah sudah kebayang nih bakalan sejauh ini gitu, di titik ini gitu Ibu? Ya tentu tidak ya, pada saat muda yang paling setiap anak muda pasti punya mimpi jadi orang yang berhasil, orang yang sukses gitu ya, yang bisa membanggakan orang tua, itu pasti cita-cita awal kita. Tapi kalau memang menjadi pendidik itu memang sudah sejak muda. Tapi kalau sampai di titik ini itu pemberiannya Allah Subhanahu Wa Taala dan ya semesta ini yang mendukung begitu. Tapi kalau ditanya apakah dulu pernah bercita-cita jadi dirjen, ya enggak. Ya cita-citanya jadi orang yang sukses, membanggakan orang tua dan bermanfaat untuk masyarakat. Tapi yang saya garis bawahi membanggakan orang tua, gitu ya. Membanggakan orang tua. Betul. Tapi kemudian Ibu, apa sih yang paling membuat Ibu ketika, artinya kan udah puluhan tahun nih Ibu mengajar. Ya. Hal apa sih yang kemudian paling Ibu rasakan senengnya ketika ngajar itu apa sih? Yang kemudian Ibu jadi seneng nih sampai kemudian mendedikasikan diri. Ya, yang paling saya membanggakan saya atau membuat saya puas ya ketika di ruang-ruang kelas itu ya ketika mereka antusias mendengarkan apa yang saya ajarkan. Karena materi yang saya berikan itu membosankan, materi sejarah Mbak. Sehingga ketika mereka antusias, lalu mereka merespon dengan baik, lalu yang pada akhirnya setelah mereka berhasil jadi orang, begitu itu yang paling membanggakan saya. Berhasil ya sesuai dengan bidangnya. Misalnya kalau dia calon guru ya dia menjadi guru profesional, itu yang paling membanggakan. Tapi yang paling membanggakan ketika di ruang kelas ya, ketika semuanya itu fokus dan tertarik dengan apa yang saya berikan. Nah, dan sekarang dulu mungkin dimulai dari ruang kelas, sekarang lebih besar lagi bahkan kebijakan nasional. Dan Ibu adalah seorang perempuan gitu. Saya yakin tekanan, pressure itu datang dari manapun itu. Ibu melihatnya seperti apa? Maksudnya kita berbicara bahwa kita perempuan loh. Ya kalau saya sih sejauh ini apa yang ditanamkan oleh ibu saya itu memang kita tidak ada pernah menstereotip gender. Jadi ibu saya punya 3 anak, 2 perempuan dan 1 laki-laki, itu tidak pernah memberikan pembedaan ya. Jadi itu yang pelajaran yang saya dapatkan dari ibu saya. Ibu saya fokus pada pembekalan pada bidang pendidikan. Sehingga dari apa yang saya rasakan sejak saya tumbuh besar dalam keluarga yang sangat demokratis,
yang tidak menstereotype tentang gender itu yang saya bawa dalam pekerjaan saya. Jadi saya tidak pernah membedakan, oh kalau begini kerjaan laki-laki, ini perempuan, tidak. Dan saya juga tidak pernah melihat pandangan penilaian orang misalnya terkait dengan gender itu menjadi hal yang menjadikan pertimbangan saya gitu. Karena sejauh pengalaman saya ketika kita bisa memposisikan diri dengan benar sebagai perempuan berkarir gitu, itu tidak akan pernah ada pandangan-pandangan negatif terkait dengan pemimpin perempuan. Sehingga kesimpulannya ya pada kita sendiri, bagaimana kita bisa memposisikan antara kodrat kita sebagai perempuan dan posisi kita, pekerjaan kita sebagai pemimpin perempuan. Dan itu mempunyai jalur yang bisa kita sinergikan. Itulah yang disebut dengan profesionalisme menurut saya. Luar biasa Ibu. Nah, kemudian gimana nih kalau Ibu Nunu melihat kondisi pendidikan di Indonesia sendiri? Khususnya untuk mungkin para pendidik yang posisinya juga perempuan. Ibu melihatnya seperti apa? Ya, kalau di masyarakat kita kan tidak semuanya punya pemikiran yang bebas dari stereotip gender ya Mbak. Kalau kita melihat statistik, memang guru-guru kita ini lebih besar guru perempuan. Jadi persentasenya lebih besar ya. Bahkan sangat besar ya dibandingkan dengan guru laki-laki. Kalau kita lagi telaah lagi ke dalam pemimpin-pemimpin di bidang pendidikan itu kan ya kepala sekolah gitu ya, pengawas gitu. Memang jumlahnya tuh hampir imbang ya. Misalnya kalau data yang kemarin kita diskusikan dengan inovasi gitu misalnya tuh imbang. Namun sebenarnya imbang ini bukan berarti kita berperan sama, karena secara persentase guru kita kan 70% yang perempuan atau lebih besar banget perempuan, harusnya proporsi untuk menjadi pemimpin itu juga perempuan. Setelah saya dalami memang masih banyak pertimbangan-pertimbangan status gender itu dalam keputusan menjadi pemimpin perempuan. Misalnya apakah suami saya mengizinkan, bagaimana nanti saya membagi waktu, pemimpin itu kan seharusnya laki-laki, kami ini kan cukup jadi guru. Jadi sebenarnya masih ada pandangan-pandangan tersebut. Nah, itulah pekerjaan berat bagi kita, bagaimana kita bisa menyampaikan bahwa sebenarnya menjadi pemimpin perempuan itu tidaklah perlu mengkhawatirkan, asalkan kita dapat menjalankan peran kita dengan baik di rumah maupun di tempat kerja. Oke, dan itu luar biasanya perempuan tuh di situ justru. Betul. Ya. Maksudnya beban pekerjaan di mungkin di sekolah, di kantor itu ada, di rumah juga punya tanggung jawab yang luar biasa. Nah, kita mungkin agak sedikit melipir nih Bu terkait kebijakan. Tapi boleh saya minum tokoh? Boleh. Saya juga mau minum kalau gitu Bu. Nih Bu, luar biasa sekali ini kopi Anrekang. Bagi yang dari Anrekang ini kopinya luar biasa loh ya. Asemnya itu nagih biasanya. Nah Ibu, kita kembali lagi kalau berbicara soal kebijakan. Kebijakan-kebijakan yang Ibu bawa selama ini itu sejauh ini seberapa berdampak atau seberapa berpengaruh nih untuk pendidikan di Indonesia kalau dari pandangan Ibu? Iya, alhamdulillah ya sejak saya membantu Pak Menteri, baik Menteri sebelumnya maupun Menteri yang saat ini, itu kita terus melakukan transformasi tata kelola guru dan tenaga kependidikan. Kalau yang sudah nyata terlihat, seperti yang sekarang ini, kita sudah berhasil melakukan transformasi pendidikan profesi guru, itu sudah 92% guru kita, 2,8 juta ya, itu yang sudah berserdik. Lalu kita juga sudah merubah status banyak guru yang dulu honor sejak tahun 2021 hingga sekarang 911.000 lah, hampir bahkan mendekati angka 1 juta. Kemudian juga supaya guru-guru itu nyaman dalam bekerja, memastikan tunjangannya tuh langsung ke rekeningnya. Kemudian pelatihan-pelatihan yang bisa diakses oleh semua guru di semua Indonesia melalui UPT kami di seluruh Indonesia, sehingga banyak sekali sebenarnya kebijakan yang berpihak pada guru saat ini gitu ya. Kemudian juga pemberian bantuan beasiswa kepada guru-guru yang belum S1 D4 dan masih banyak lagi transformasi. Namun ya sekali lagi mengingat sekarang tata kelola guru itu masih kolaborasi antara pusat dan daerah, banyak hal yang masih bisa menjadi kendala-kendala teknis di lapangan, sehingga apa yang kita rencanakan itu belum semua bisa
terimplementasi dengan Ya, baik. terrealisasi. Tapi kedepannya gimana nih Bu? Kira-kira isu-isu apa nih? Aduh, jadi ngomongin isu-isu kedepannya nih yang masih mau Ibu kejar nih terkait pendidikan di Indonesia nih Bu. Sebenarnya sih karena kita fokusnya di transformasi tata kelola guru, sebenarnya yang paling menjadi hal yang krusial itu adalah bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan guru secara nasional. Kalau kita tahu hingga per akhir tahun ini itu kekurangan guru kita itu mencapai angka 480.000 lebih. Dan ini berdasarkan pengalaman sejak saya bergabung di kementerian ini dan melakukan pemenuhan kebutuhan guru, itu permasalahannya adalah di pemenuhan formasi. Sehingga ini yang harus kita lakukan perubahan, dan ini sedang kita ajukan seiring dengan sedang digodoknya rancangan Undang-Undang Sisdiknas. Di situ kita menitipkan beberapa pesan penting atau pasal yang mana di sini terkait dengan restrukturisasi tata kelola. Kalau ini terjadi, itu dampaknya masih banyak sekali, Mbak. Misalnya guru-guru akan terpenuhi, guru pensiun dapat kita ganti, PPG kita dapat semua mendapatkan penempatan, kita bisa menyiapkan dengan baik pendidikan profesi guru, PKB guru nanti dapat merata, karir guru dapat mulai bisa kita pastikan terjamin, karena in pre-service, in-service, dan post-service itu bisa berkesinambungan. Jadi ini yang sekarang menjadi pekerjaan rumah. Kalau yang seperti transfer langsung itu kan sudah terjadi. Tinggal bagaimana kita memenuhi dan meredistribusi guru. Pemenuhan kebutuhan dan redistribusi itu yang menjadi pekerjaan rumah paling besar, dan ini akan berdampak pada beberapa kebijakan tata kelola guru. Oke, artinya masih banyak pekerjaan rumah Betul. ya yang Ibu pikirkan. Betul sekali. Wow, capek nggak sih Bu? Enggak. Jadi Serius? supaya nggak capek ya kita harus mencintai pekerjaan kita. Nggak pernah nggak sih sebagai manusia biasa, sebagai perempuan yang punya tanggung jawab di rumah juga harus bolak-balik Jakarta ke Solo gitu? Oh enggak. Pernah nggak sih merasa capek gitu Bu? Sejauh ini enggak pernah. Nggak pernah. Enggak pernah. Jadi supaya tidak capek itu ya kita mencintai aktivitas kita. Gitu. Mencintai aktivitas. Tapi selain itu ada nggak orang-orang yang mungkin punya pengaruh besar Iya. di balik kehidupan Ibu yang, oh my God, kalau saya membayangkan, mungkin sudah tipes kali kemarin Bu. Jadi kalau untuk di pekerjaan itu kita harus mencintai semua pekerjaan kita. Jadi kalau kita mencintai, kita semua maupun sampai jam berapapun yang kita selalu happy ya, karena kan kita cinta ya, ibarat pasangannya itu kalau cinta, kita bertemu terus tidak ada masalah. Itu untuk mencintai pekerjaan kita. Tapi ada support system yang mendukung ya. Misalnya orang mencintai pekerjaan tapi keluarga tidak mendukung. Itu juga sama saja, karena kan pasti stres ya memikirkan bagaimana dengan dukungan keluarga. Jadi ada dua hal yang membuat saya selalu bersemangat dalam bekerja. Yang pertama ya saya mencintai pekerjaan saya mencintai ekosistem kerja saya di sekitar saya. Kemudian yang kedua keluarga mendukung. Baik suami, anak, orang tua itu mendukung. Nah, untuk bisa mendukung ya tentu kita juga memberikan peran kita maksimal, baik di keluarga maupun di tempat kerja. Jadi adil lah, pada saatnya mereka juga mendapatkan haknya. Kalau kita minta didukung tapi kita tidak memberikan hak mereka, itu juga pasti dukungan itu tidak akan maksimal. Jadi itu ya, keseimbangan itulah yang membuat saya merasa bahagia. Misalnya saya nggak pulang ya tinggal memberikan pengertian, nanti akan saya ganti dengan waktu yang lain. Seperti itu Mbak. Ya. Simple sih, sederhana. Sederhana ya, saja. sebenarnya ya. Sederhana, kemudian menjalaninya juga harus tetap bahagia. Betul. Jadinya enteng sebenarnya Bu. Cuma Ibu, tadi di awal Ibu sempat beberapa kali mention sosok Ibu. Iya. Apakah beliau Iya. begitu berpengaruh? Betul. Jadi yang paling menjadi inspirasi saya di dalam bekerja itu ya ibu saya. Yang? Iya, ibu saya. Jadi ibu saya itu kalau ditanya siapa sih tokoh inspirasi yang menjadi inspirasi, banyak tokoh ya. Setiap tokoh itu punya kelebihan masing-masing. Tapi saya sangat mengagumi ibu saya karena saya tahu persis perjuangan ibu saya, mulai dari mendedikasikan semua waktunya untuk anak-anaknya. Kemudian dia juga mengajarkan bagaimana pendidikan
mengutamakan pendidikan anak-anaknya di tengah segala keterbatasan. Misalnya pada saat itu dengan pekerjaan ibu saya, dengan penghasilan yang dia punya, dengan tanggung jawab 3 anak yang harus belajar di luar kota semua, diberikan kebebasan. Nah, itulah yang saya rasakan saat ini. Bahkan sejak SD, ibu saya juga sudah mengajarkan demokrasi, bagaimana memberikan tanggung jawab pada anak. Kakak saya itu ganti-ganti jurusan beberapa kali, itu juga tetap mendapatkan ruang bagi ibu saya. Jadi sebenarnya tuh tokoh yang paling inspirasi itu ya ibu saya, yang paling memberikan inspirasi. Luar biasa ya Ibu. Ibu nggak apa-apa kalau misalnya kita, mohon maaf ya Ibu, kalau kemudian suasananya jadi haru, tapi memang sosok Ibu itu buat saya pribadi juga sangat berpengaruh. Apalagi mohon maaf Ibu, di tengah kesibukan Ibu juga masih meluangkan waktu untuk bisa fokus ke Eyang ya Ibu. Iya. Ya, jadi karena saya melihat seorang yang sangat inspiratif, waktunya habis untuk keluarga, tidak pernah mengeluh. Nah, saat yang sekarang ini, itulah saat kita bisa membuat mereka bahagia. Pada saatnya harus kita mendedikasikan waktu kita, itu kita juga punya tanggung jawab sendiri. Gitu. Jadi menurut saya memang first priority ya dalam hidup saya itu ya ibu saya. Apalagi beliau sudah sepuh. Waktunya sepanjang karirnya, hidupnya, umurnya itu hanya untuk keluarga. Jadi ini memang prioritas utama saya. Meskipun bukan berarti pekerjaan tidak prioritas ya, tapi itu prioritas utama. Jadi kalau ditanya nih Mbak, apa sih hal yang paling membuat ibu sedih, mengeluarkan air mata gitu? Bukan masalah pekerjaan, karena itu cuma membutuhkan pemikiran, bukan hati. Bukan masalah suami karena dia sudah mendukung saya, bukan masalah anak karena dia sudah tahu apa haknya dia hari apa. Tapi ibu saya, kalau ibu saya sakit, ibu saya mengeluh, tidak tersenyum ketika saya pergi, itu yang paling membuat saya sedih. Jadi sebenarnya saya terus berusaha bagaimana sosok inspirasi saya ini selalu tersenyum menghadapi sisa umurnya. Gitu. Betul, bahkan mungkin, aduh saya jadi ikut sedih karena seperti yang dirasakan Ibu Nunu ya. Buat kadang-kadang bahkan saya pun pribadi ya Ibu ya suka, karena orang tua saya juga sudah sepuh ya. Kadang-kadang berpikir gimana ya kalau orang tua saya udah nggak ada, kayaknya saya nggak bisa hidup tanpa mereka. Kadang-kadang tuh gitu. Jadi mungkin sosok Ibu berarti memang punya andil yang sangat besar ya. Bisa jadi mungkin buat Ibu Nunu sosok Kartini masa kininya Ibu Nunu itu ya. Betul. Eyang atau Ibu gitu ya. Karena ibu saya sekarang umurnya 83. Kalau 83 itu lahir tahun 43. Itu tidak semua perempuan itu punya pemikiran seperti ibu saya. Jadi yang spesialnya itu orang dengan lahir di tahun 43 sebelum Indonesia merdeka gitu ya. Tapi punya pemikiran yang sangat progresif untuk hidup anak-anaknya. Bahkan tidak pernah terpikir ya dalam benak ibu saya itu, oh kamu perempuan nanti kamu nikah saja, nanti kan punya suami, nggak ada. Jadi bagi ibu saya ya pemikiran Kartini itu ada di dalam ibu saya, memberikan ruang seluas-luasnya bagi anaknya yang perempuan untuk terus berkarir, tidak ada batasan-batasan apapun. Dan menurut ibu saya bekal utama seorang perempuan itu adalah pendidikan. Dengan pendidikan anak akan bisa mencapai setinggi apapun. Dia tidak membekali kami dengan warisan, dengan uang, sama sekali tidak. Tapi bekal pendidikan itulah yang bisa membuka dunia anak-anak kita. Jadi itulah mengapa kalau saya ditanya siapa tokoh yang paling inspirasi, ya tentu ibu saya. Ibu yang lahir di masa sebelum Indonesia merdeka, tapi sudah mempunyai pemikiran Kartini masa depan. Iya, Bu. Dan terbukti loh, karena putra-putrinya jadi orang berhasil semuanya. Jadi orang yang bahkan berpengaruh di level nasional. Semoga Eyang selalu sehat ya Ibu. Amin, ya. Amin. Selalu sehat dan Ibu Nunu juga selalu bisa punya banyak waktu untuk membersamai beliau gitu ya. Karena usianya juga sudah 80 tahun. Oke, baik, nanti salam buat Eyang. Baik, mungkin kita beranjak lagi Ibu. Kemudian kalau Ibu Nunu melihat
Kalau tadi kita banyak berbicara tentang mungkin perjuangan-perjuangan perempuan di masa lalu. Sekarang ini, kalau Ibu melihat seperti apa tantangan yang harus bisa dihadapi oleh perempuan-perempuan masa kini? Ya, kalau bicara tantangan tuh banyak. Tantangannya sebenarnya stereotip di masyarakat sendiri ya, yang masih belum seutuhnya itu hilang. Bahkan itu bukan tantangannya juga pada yang bersangkutan. Jadi kita juga tidak bisa menyalahkan masyarakat yang masih memberikan stereotip gender bahwa perempuan itu lemah harus didahulukan, perempuan itu lemah harus dibantu. Tapi tantangan itu adalah pada mindset para guru perempuan kita bahwa dia itu memposisikan sebagai yang lemah. Itu yang menjadi tantangan utama. Kalau tantangan dari luar tuh sepertinya mudah ya kita intervensi. Tapi kalau datangnya dari dalam diri, dari dalam pemikiran kita sendiri, bahwa saya ini harus diutamakan, saya lemah, saya nggak mampu, tugas saya melahirkan, saya di rumah, itulah yang harus kita benahi. Nah, terkait dengan perubahan mindset itulah yang menjadi pekerjaan besar kita terkait dengan pendidikan kita. Kita juga sudah berusaha ya melakukan berbagai macam perbaikan, misalnya dalam bacaan kita, dalam referensi bacaan kita yang dulu bapak membaca koran, ibu memasak, itu kan sudah stereotip ya, bahwa yang baca koran itu bapak, yang kerja itu ibu, padahal kan sebenarnya peran itu bisa bertukar peran juga. Kemudian banyak teks-teks di bacaan kita itu yang masih stereotip gitu loh. Bahkan yang terucap dalam ucapan kita juga seperti mana bisa itu mengerjakan itu kan yang bisa laki-laki. Jadi tantangan utamanya adalah mindset. Kalau dari berbagai macam kebijakan, kita sudah berusaha untuk ramah gender, yang sudah berusaha untuk kesetaraan, tapi ini kembali kepada mindset guru-guru kita. Nanti melalui berbagai macam program kita juga berusaha mengedukasi ya guru-guru perempuan kita untuk lebih berani untuk mengekspresikan semua kemampuan dirinya agar dia bisa lebih berdaya. Gitu. Betul. Lebih berdaya. Jadi perempuan Indonesia yang berdaya. Betul. Baik Ibu Nunu. Luar biasa ceritanya, sangat menginspirasi di tengah segala aktivitas Ibu yang begitu luar biasa juga. Kira-kira nih Ibu, kira di luar mungkin nanti ada masa kerja dan lain-lain ya, mau sampai kapan Ibu mengabdikan diri? Kalau saya ingin berkontribusi ya sepanjang saya mampu. Jadi kontribusi itu tidak harus selalu di meja birokrasi. Kalau di meja birokrasi kita dibatasi umur. Kemudian di masa kerja, umur, aturan negara gitu. Kalau di meja setelah itu bisa misalnya kembali ke kampus, itu bisa umur lebih panjang lagi. Tapi jika Allah memberikan umur panjang dan kesehatan, pemikiran, saya ingin terus berkontribusi melalui jalur apapun yang bisa kita lakukan. Edukasi itu kan tidak harus melalui meja birokrasi, Mbak. Mungkin kita bisa mengedukasi melalui cara lain ketika kita sudah tidak ada di posisi itu. Oke. Jadi tidak akan berhenti ya? Tidak akan berhenti. Gitu. Sudah tidak capek, tidak akan berhenti. Semoga diberi kesehatan ya. Iya, semoga selalu diberi kesehatan dan kesempatan ya Ibu amin, ya. Amin. Untuk kita semuanya. Baik, terakhir nih Ibu. Kira-kira pesan apa yang ingin Ibu Nunu sampaikan untuk perempuan-perempuan di Indonesia? Iya, kepada Bapak Ibu guru mau perempuan maupun semua wanita perempuan di Indonesia, di seluruh Indonesia, dimanapun berada, bahwa kesempatan untuk berkembang, untuk berkontribusi, untuk bermanfaat, untuk masyarakat, khususnya untuk di bidang pendidikan itu terbuka luas. Tidak ada lagi alasan kita untuk menggunakan identitas kita sebagai perempuan untuk tidak berbakti ya pada negeri ini atau menyumbang sedikit pemikiran kita untuk perbaikan pendidikan ini. Sangat dibutuhkan bantuan ibu-ibu guru semua, karena seperti yang tadi saya sampaikan, jumlah guru kita itu 70% atau sebagian besarnya itu perempuan. Sehingga kontribusi Bapak Ibu untuk terus mengabdi untuk negeri itu sangat terbuka luas. Jangan khawatir bahwa sebagai perempuan itu
menjadi warga kelas 2 karena kebijakan Kemendikbudrismen saat ini itu tidak membedakan antara gender laki-laki maupun perempuan. Semua program bebas diikuti oleh laki-laki maupun perempuan. Coba Bapak Ibu cek ya, tidak ada lagi pertanyaan apa jenis kelamin Anda. Artinya sebenarnya semua tergantung pada niat baik, keinginan Bapak Ibu guru untuk terus berkontribusi. Jangan juga takut menjadi pemimpin perempuan, karena sebagai pemimpin perempuan yang sudah melakukan pekerjaan ini hingga saat ini, aman-aman saja di rumah maupun di tempat kerja. Yang penting laksanakan kewajiban peran ibu-ibu semua, baik di rumah, di masyarakat maupun di tempat kerja dengan sebaik mungkin. Kurang lebih itu ya Mbak ya. Oke, terima kasih Ibu Nunu. Sudah menjadi bukti nyata bahwa perempuan tidak hanya bisa mendidik tapi juga memimpin. Tidak hanya lembut namun juga kuat. Dan perempuan bisa rendah hati sekaligus berani bermimpi besar. Beliau adalah sosok perempuan atau Kartini masa kini yang bukan hanya menulis ataupun mengajar, tapi juga berani melahirkan perubahan besar. Sahabat Edu, ini tadi Sambung Sedulur spesial Hari Kartini. Semoga Sambung Sedulur kali ini tidak hanya sekedar menjadi tontonan, namun juga tuntunan. Terus menginspirasi. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bisa diminum lagi, Ibu. Terima kasih.